Mungkin dilihat dari jam terbang kami, mana? Jam terbang. Jam terbang kami mungkin kalau kami sudah 2.817 mungkin Pak Narto mungkin sudah lebih. 2.817. 817. Gila. Halo sahabat setia, Kartika Podcast. Mungkin banyak dari kita hanya melihat momen megah saat bendera bertuliskan 80 berkibar di atas langit Istana Merdeka pada hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu tentang bagaimana sih persiapan mereka, resiko yang dihadapi para peterjun ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para peterjun yang berada di balik kemegahan momen tersebut. Nah, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Letnan 2 CBA Yuda Joko Triyono dan juga Sersan Kepala Sunarto. Manu. Selamat datang di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Baik, saya awali dengan perkenalan diri kalian ya, pangkat, satuan ataupun posisi kalian pada saat berkibarnya bendera bertuliskan 80 tersebut. Silakan. Baik, mohon izin. Perkenalkan, nama kami Yuda Joko Triyono, pangkat Letnan 2 CBA. Untuk satuan kami berasal dari Pusdiklat Pasus Kopassus. Kemudian untuk posisi kami pada saat mengibarkan bendera di angka 80, posisi kami berada di sebelah kanan di tengah. Di tengah? Di tengah sebelah kanan. Oke, terima kasih Letnan Yuda. Silakan Pak Narto. Izin kemudian memperkenalkan diri. Untuk nama saya Sunarto, untuk pangkat Sersan Kepala. Untuk satuan sama seperti rekan saya Yuda, saya di Pusdiklat Pasus Kopassus, di tempatnya itu di Sekolah Para Airborne School. Oke, bisa Anda ceritakan dua rekan kalian yang juga tergabung dalam hal tersebut? Kemarin kami ada sebuah perintah untuk mengibarkan bendera HUT. Kebetulan kami menerbangkan bendera 4 orang. 4 orang, oke. Ya. Kami pribadi, kemudian Ya. Letnan 1 Teddy. Letnan 1 Teddy, ya. Ada kegiatan di Batu Raja. Batu Raja, ya. Latma. Kemudian yang satunya Sersan Kepala Cecep. Oh, Beliau tidak bisa hadir Kepala karena Cecep. ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, itu 4 orang ya. 4 orang. Di balik megahnya 80 kemarin ya, luar biasa. Namun di balik keberhasilan kami ada 2 kameramen yang mendokumentasikan kegiatan tersebut. Oh, ada 2 kameramen ya. Yaitu Sersan Kepala Sukisno dan Letnan 2 Infanteri Andar. Oh, 2 kameramen 2 itu ya. kameramen yang Itu ikut manuver di sana. Utama dan cadangan. Oh, jadi total sebenarnya 6 ya. 6, Yang itu 4 yang memegang, kemudian 2 yang bermanuver. sebagai kameramen. Oh ya. Oke, bagus sekali. Saya sangat terpukau dengan penampilan kalian, terutama beberapa kali saya putar YouTube dan banyak rekan-rekan saya nge-share itu siapa yang mampu mengibarkan bendera yang begitu besar. Nah, di sini saya ingin menggali lebih dalam bagaimana sih proses persiapannya, kemudian apa sih kira-kira tantangan tersendiri sehingga bisa tercipta momen kebanggaan tersebut. Silakan. Mungkin kalau untuk proses kemarin kami yang pertama menerima perintah, kami mendesain bendera yang sudah akan kami bawakan di HUT. Desain. Persiapan yang pertama, kemudian persiapan yang kedua kami menyiapkan perlengkapan sama seperti peterjun yang biasanya dikerjakan. Yang ketiga kami belajar berempat di Windtunnel sebelum kami melaksanakan mengibarkan bendera. Oh, jadi ada proses drill keringnya di Windtunnel ya. Di Windtunnel. Kemudian untuk hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi yang kami ini kan yaitu cuaca. Cuaca, betul. Apabila cuaca tidak bagus, betul Berbahaya bagi penerjun, dan bendera pun tidak akan bisa berkibar dan tidak akan bisa didokumentasikan seperti yang sudah kita lihat. Oh iya, mungkin dari cuaca itu faktor apa saja, arah angin atau apa? Yang pertama bisa arah angin, yang kedua kemudian awan. Dari Betul, awan. Awan. Betul. Pada saat kondisi tersebut bagaimana kondisinya? Kondisi pada saat di hari H kebetulan cuaca bagus. Oh, oke. Alhamdulillah lancar ya bagus, semuanya. sehingga dokumentasi berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Sunarto ya.
Ini sebenarnya saya grogi itu karena kenapa? Karena ini kalian tuh masih ingat melatih saya dulu. Ya, gimana kalian tuh membuat saya jadi stres karena terjun pertama itu mereka lah yang melahirkan saya lahir di udara. Saya masih ingat para pelatih saya ini, ya. Jadi saya canggung karena saya menjadi host yang setidaknya saya harusnya siap pelatih itu di sana. Kalau di sini dia siap kemana siap. Kalau di sana, tarik, smile, terbang seperti itu. Tapi itu momen yang luar biasa. Tidak segampang orang bayangkan ketika terjun bisa tenang, karena itu butuh jam terbang tinggi. Itu yang benar-benar saya rasakan ya. Terus tantangan terbesar ya, yang tadi kalian sampaikan, ada nggak selain itu? Mungkin ada selain faktor alam cuaca persiapan itu, ada nggak tantangan yang mungkin selalu melekat ketika Anda keluar dari ramdor pesawat itu? Bagaimana? Sunarto dulu coba. Untuk tantangan terbesar ya pada saat 4 orang itu terutama pada saat exit. Ya, exit Exit keluar. dari pesawat. Dikarenakan kalau tidak kita drillkan dari bawah, betul-betul drill untuk sebagai posisi saya yang kemarin di sebelah kanan di luar. Apabila saya tidak memegang bendera, apabila bendera lepas, itu kan membahayakan bagi peterjun yang lainnya. Oke, posisi pada saat itu Pak Narto berada di sebelah kanan. Sebelah kanan di bagian sisi ujung. Bisa disebutkan di sebelah kanan paling depan itu siapa? Di pojok sebelah kanan paling ujung itu saya sendiri. Yang kedua itu Letnan Yuda. Yang kedua itu Letu Teddy. Dan ujung paling sisi kiri itu Serka Cecep Kurnia. Oke, jadi dari keempat apakah memiliki tekanan terberat ataupun memang sama dari segi tingkat kesulitannya? Posisi Mungkin 4 itu. untuk dengan terberat diri sendiri gimana? Diri sendiri. Betul. Jadi sama saja sebenarnya, cuma dari diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengkontrol diri kita? Mengkontrol. Dengan latihan yang sudah panjang kita laksanakan. Tidak lupa juga kita berdoa. Ya. Mungkin itu saja menendang. Oke. Kemudian di sini ada dalam aksi demonstrasi ya, Victory Jump namanya ya. Dari 17 peterjun terbaik Kopassus, kalian terpilih untuk mengibarkan bendera yang bertuliskan 80. Nah, di sini coba bisa diulas nggak bagaimana proses ketika ya exit itu dan sampai membentangkan itu tuh bagaimana prosesnya itu? Kan saya nggak tahu, dia keluar kan megang bendera. Tiba-tiba keluar di sana, apakah yang satu orang melepas atau bersama-sama? Bagaimana supaya ini audiens ini tahu bagaimana sih tingkat proses kesulitan untuk mengibarkan bendera itu? Siapa yang membuka pertama sekali bendera itu? Kalau untuk mengibarkan bendera ini sebetulnya semua peterjun bisa melaksanakan, apabila dia terbiasa latihan melaksanakan mengibarkan bendera. Nah, pada momen itu siapa yang membuka pertama sekali? Pada saat momen kami mulai dari exit, seperti biasa kami yang exit berempat. Tetap pegangan. Pada saat setelah kita kena angin bawah, setelah belly flying, kodenya dari kami. Oh, kode dari kepala, leadernya, baru apa pakai lidah? Membuka. Tidak, menggunakan kepala saja. Oh, menggunakan kepala. Menggunakan kepala, baru yang kiri dan kanan membuka. Oh, gitu. Jadi tetap ada kode dari sana ya. Leadernya. Apabila kami tidak diberikan kode langsung buka, otomatis yang tengah bisa Ya. menyebabkan bendera tidak sempurna untuk bisa membalik juga. Oke, ya. Kemudian kenapa kalian 4 orang itu terpilih dari 17? Nah, apa spesialis atau kelebihan kemampuan kalian apa sih? Saya pengen tahu aja. Mungkin dari penilaian komandan kami, mungkin kami saat ini yang bisa mengibarkan bendera. Tetapi kami lihat banyak juga peterjun yang bisa mengibarkan. Ya. Mungkin dilihat dari jam terbang kami, mana? Jam terbang kami mungkin kalau kami sudah 2.817, mungkin Pak Narto mungkin sudah lebih. 2.817. Gila. Dan di Angkatan Darat sendiri kami ada TC tersendiri dulu, itu PTPAD. Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat. Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat. Dari mulai Februari sampai dengan September. Itu rutin ya? Rutin. Berarti 6 bulan sampai dengan 7 bulan. Ya, pantesan bisa tembus sampai 2.817. Terus Pak Narto berapa? Rekornya sih? Baru 2.970. 2.900, gila. Itu baru. Aduh. Karena kan inisiatif kita kan terutama kita kan di sekolah para. Jadi yang mencetak peterjun-peterjun ini. Jadi kita rutinitas untuk membawa terjun ya. Gila. Kontinu setiap tahun ada pembukaan. Gila.
2.900 itu nggak kebayang bagaimana Anda keluar dari Ramdor ya dengan tekanan udara Dan di semuanya sana. tercatat, Bang. Semua Kami tercatat. kami Ada catat di semua. logbook. Oh, di logbook. Siap. Dan itu selalu akan disampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Kemudian ketika terjun kan sudah mahir, sudah hebat dong, 2.900, 2.800. Ada nggak rasa takut ketika exit itu? Atau ada kekhawatiran tersendiri gitu? Kalau di terjun itu, Bang, Hah. terjun semakin banyak itu kita semakin takut. Karena kita Semakin banyak semakin takut. semakin takut. Gila. Karena kita sudah tahu, Sudah tahu apa apa permasalahan, resikonya. ya resiko dan permasalahan yang akan kita. Jadi kalau hadapi. peterjun pertama itu nggak takut dia, Dia tidak takut, karena penasaran. penasaran, betul. Jadi semakin bertambah semakin takut. Manusiawi, benar. Itu manusiawi. Betul. Cuman yang membedakan adalah agility, muscle memory kita memang sudah lebih dibanding peterjun baru. Saya suka bahasa muscle memory. Bisa dijelaskan muscle memory apa yang paling utama dibentuk pada saat exit? Jadi pada saat dibentuk pada saat penerjunan itu muscle memory itu apa sih yang dimaksud dengan muscle memory? Yaitu pembentukan muscle memory otot yang kita bentuk. Jadi Oh. tidak lagi diperintah sama. Jadi keluar otak dari kita. sana udah otomatis dia Otomatis. bentuk. Nah, itu Memori otot. memori otot dia merekam ya. Wah, memang luar biasa sekali. Dengan Mungkin banyak jam terbang. mungkin ya selain itu ya kemampuan kemudian kemampuan kita muscle memory, kemudian mampu menganalisa, ada nggak ritual khusus ataupun doa-doa khusus atau jampi-jampi tersendiri ya yang mungkin disampaikan dilakukan sebelum melaksanakan peterjunan, ada nggak sih Jadi dari ritual Pak Judan? khusus itu mana? Semua peterjun tahu, semua kita juga harus melaksanakan sesuatu itu. Kalau tidak drill, tidak latihan, tidak akan bisa jadi orang. Iya, Jadi saya paham kita itu. hebat tapi terlatih. Jadi tutorial khusus ya kita dengan cara berlatih drill kering sebelum melaksanakan penerjunan drill basah. Ya, mungkin Narto ada ritual khusus mungkin seperti Valentino Rossi sebelum keluar dia harus ngobrol dulu sama motornya sebelum dinaikin atau sebelum terjun atau bagaimana? Kalau untuk ritual? peterjun biasanya menang ritual khususnya itu harus tetap drill kering atau biasa kita di peterjun itu namanya MK udara. MK atau udara. mengatasi kesulitan di udara. Itu harus kita terus drill dan drill. Karena apabila tidak dilaksanakan di bawah, karena kita bermainnya detik ini. Ya. Apabila telat berpikir, selesai. Kita satu ember di bawah. Oh, berarti memang tetap itu ritualnya adalah Ritualnya drill. harus drill. Tidak ada mengucapkan atau apa atau hormat bersama-sama di pantat pesawat atau segala macam. Kan ada, kan biasanya seperti sebelum masuk dia hormat dulu atau enggak dia menyembah depan, enggak ada ya. Jadi Tentunya berdoa pure tetap. drill kering itu ritualnya ya. Oh, itu memang sudah jadi satu ini ya, satu pakem atau satu SOP ya buat kalian. Wah, luar biasa ini makanya nih. Ini yang kita sangat apresiasi terhadap kemarin yang kalian lakukan. Kemudian prestasi lain mungkin selain yang sudah ditorehkan kemarin, ya ada nggak yang membuat kalian itu benar-benar menjadi seorang peterjun sejati, yang membuat momentum? Ada nggak prestasi-prestasi lain yang sampai sekarang tidak akan pernah terlupakan? Silakan. Mungkin kalau prestasi, man, kami ini di bidang terjun, kami 2014 kami prapon, 2015 kami pon. Prapon-pon. Kami alhamdulillah kami mendapatkan medali emas. Emas. Prapon dan man. Wih, gila. Prapon-pon medali emas. Kemudian 2016 kami ada kejuaraan dunia di Malaysia. Malaysia. Kita emas juga. Juara dunia, kejuaraan dunia. Siap. Waktu itu Di Malaysia. 12 negara. 12 negara. Kemudian 2018-nya tahun depannya di Malaysia lagi kami sahabat juga medali emas. Medali emas. Medali emas lagi. Setelah pulang kami lanjut pon lagi. Dan ponnya kita sahabat dulu juga prapon dan ponnya medali emas juga. Medali emas lagi. Waktu di Tahun depannya lagi 21. 2018 juga. Setelah itu kami berangkat ke Cina mewakili Indonesia. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 3 di 3. Jian. Gila. Jadi di sela-sela pertandingan kami juga banyak yang kami pecahkan rekor muri. Oh ya. Sudah 7 kali kami memecahkan rekor muri. 7 kali rekor muri. Gila. Kalau saya dengarnya itu merinding karena kenapa? Itu kan nggak mudah bersanding dengan negara-negara sahabat ataupun negara-negara yang ada di luar yang memiliki para peterjun yang memang tentu luar biasa. Nah, Anda dikategorikan sebagai orang yang mungkin negara-negara yang baru mengeluarkan peterjun mampu bersaing itu luar biasa. Narto, bagaimana ketika berhadapan dengan mereka? Ada nggak rasa-rasa khawatir, pesimis ataupun ragu untuk meraih kemenangan itu? Kalau untuk rasa ragu sebenarnya ada sebenarnya, tapi gimana caranya? Oh, kita kan sudah berlatih nih. Sudah berlatih, ya. Udah yakin musuh-musuh diri lah. Ha-ha. Udah jadi
Insya Allah yakin bisa, pasti bisa. Pasti bisa ya. Siap. Itu yang ininya ya, triknya ya. Kalau dari Yuda, Waktu kami ke Cina mewakili Indonesia itu, kami bersanding dengan Cina, Qatar, yang notabene memang mereka juaranya, dan Oman, Cina, Qatar, Malaysia, kemudian Thailand. Kami Itu kan lupa negaranya. Waktu itu kami ada di posisi kelima pada posisi itu. Di ronde kelima kalau tidak salah. Itu Waktu posisi itu kami kelima. sudah pasrah, kami sepertinya kita tidak akan bisa membawa medali pulang ke Indonesia. Ya. Tetapi dengan suratan dari Tuhan, Bukan suratan sebenarnya itu. Itu memang hasil daripada usaha dan jadi tim ini. Oman ini dia trouble menang. Oh, dia Dia trouble. dan nilainya jeblok. Jeblok. Akhirnya kami berusaha malam itu bersama tim, kita drill besok gimana caranya kita mendapatkan nilai yang maksimal. Kami waktu itu kurang poin 7. Kurang poin 7. Jauh sekali 7. Tidak mungkin Mengejarnya berat. bisa mencapai podium ketiga. Tapi ternyata memang kami bisa melampaui nilainya dia. Akhirnya Oke. kami jadi juara 3. Ya tunggu sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, apa sih yang dilombakan tuh ngapain sih di atas itu? Apakah ngobrol aja atau ngapain ya? Saya nggak tahu. Coba diulas. Apa sih yang dilombakan itu coba? Jadi yang dilombakan itu ada 4 kategori. 4 Yang kategori. pertama formation skadip, Formasi. Jadi bentuk formasi. formasi di Formasi udara. di atas di Di udara. atas. Yang kedua, Kemudian akurasi. yaitu Akurasi ketepatan dia. Terus Yang ketiga style. style. Style tuh? Style itu jadi terjun tetap masih di ketinggian 8.000 perorangan. Kita hanya melaksanakan berputar kiri kanan, jungkir ke depan, berputar kiri kanan, dan back loop. Oh, style perorangan. Perorangan. Oh ya. Cuman waktu itu kami Indonesia tidak mengirimkan untuk style karena atletnya belum ada dan belum ada yang mampu. Ya belum ada ya. Jadi kami mengirimkan hanya Formasi. FS saja yang dikirimkan. Ketepatan mendarat? Enggak. Ketepatan mendarat waktu itu yang dikirimkan dari Beda ya. beda. Beda-beda. Satu lagi apa? Kan tadi 3. Satu lagi. Style. Style. Kanopi formasi. Kanopi formasi yang bentuk kanopi itu ya. Kebetulan 2015 kita kan memecahkan rekor muri itu Rekor muri. dan Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. 18 susun 18 susun. Itu tahun 2015. katanya saya pernah baca itu sebelumnya pernah dipecahkan rekor dia awal pertama kali. Itu berapa susun? Dulu 17 sama 17, sekarang dipecahkan jadi 18. Memang kalian generasi luar biasa. Hebat ya. Jadi dari situ kami tidak stay di situ saja, benar. Heeh. Setiap ada tantangan dari pimpinan kami siap, selalu siap. Kami waktu itu memang diperintahkan untuk terjun membawa anjing. Jadi rekor muri juga. Terjun membawa anjing. K9 Satu terbanyak. Gila. K9. K9 terbanyak, kemudian mengibarkan bendera set by set yang belum pernah ada. Kami kibarkan juga set by set. Kemudian bendera besar 9x12 9x12 di udara. yang mengibarkan 15 orang. 2 tahun kemudian kami pecahkan lagi rekor muri, itu bendera 80 kali 54 kali 30. 34. Oh, gila. Bendera bandul terbesar. Banyak juga yang kalian lakukan ya. Memang saya bangga gitu loh. Masa saya sebagai murid kalian dulu gitu loh. Ternyata pelatih saya tuh pelatih yang memang ya dulu kan kita nggak enak nanya pelatih mau kau nanya lagi kau lupa gitu lagi. Sekarang setelah dengar seperti ini kan rasanya tuh saya bangga kali saya berhadapan sama 2 orang yang mewakili peterjun-peterjun yang juga ikut berprestasi ya. Mungkin kedepannya ada nggak event lain ataupun yang memang menentukan nama bangsa ini di kancah internasional maupun di dalam negeri tersendiri? Ada event nggak kira-kira? Sementara terdekat ini nanti tanggal 11 September. 11 September ini? Siap. Oh. Itu ada Presiden Cup di Manado. Presiden Cup Presiden di Cup di Manado. Dengan materi apa itu sama? Materi sama. Materi sama. Oh, Dari FS, akurasi, dan kanopi formasi. Oh, itu pesertanya dari mana aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu umum atau TNI Open. saja? Open. Nanti bahkan ada diundang juga dari luar negeri. Dari Qatar nanti diundang. Qatar. Gila ya. Itu berarti sudah tahap persiapan sekarang ya? Siap, betul. Nah, kan kalian sudah melakukan kegiatan terjun, sampai ikut lomba, sampai persiapan menghadapi. Bagaimana sih tanggapan keluarga ataupun teman-teman kalian yang berada di dekat lingkungan kalian terhadap kegiatan ini? Kalau tanggapan keluarga kami positif, karena itu sebuah tugas. Orang tua kami, saya mengapresiasi apa yang kami perbuat. Nggak ada rasa takut ataupun kekhawatiran pergi meninggalkan mau berangkat terjun, ada nggak sama ketakutan seperti yang peterjun rasakan? Kebetulan orang tua kami tentara, jadi Oh, tentara. dia los-los saja. Kalau istri?
Tentara juga. Tentara wajah. Pantesan lo saja udah pasrah aja. Doktrinnya udah masuk ya. Bener. Ya. Tapi namanya seorang Narto? istri wajar namanya takut seorang suami kan ini namanya bertaruh dengan nyawa nih. Iya, itu nyawa maksud yang saya. kita permainkan. Ya, tapi ya dengan kita minta izin dan berdoa pada orang tua, istri, anak, ya. Istri pun selalu mendoakan dengan yang Selalu terbaik. mendoakan, ya. Dan aman. Itu. Karena kan kita bernyawa nih. Karena nyawa kita hanya bertaruh dengan di payung Di saja. payung saja. Iya. Payung tidak mengembang, ya alhamdulillah masih ada payung cadangan, tapi kalau tidak mengembang, udah kita serahkan pada yang di Maha Kuasa. Mungkin saya pengen tahu sih, ada nggak pernah kalian kecelakaan ringan ataupun yang hal tertentu yang mungkin yang membuat kalian sampai ada sedikit trauma gitu? Kalau kecelakaan kami sudah banyak sih Yunan. Ya kayak ankle gitu ya pasti. Ya? Kaki kami yang kiri sudah patah. Kaki kiri Terjun patah. juga. Hmm. Kemudian yang kanan kami waktu membawa anjing, retak juga yang kanan. Ya. Kemudian bahu kami yang kanan ini sudah lepas. Ini 2018 setelah pulang dari Cina. Kami menyelamatkan siswa sih intinya. Jadi waktu itu siswa itu tidak sadar untuk mencabut payung. Dia nggak sadar di udara itu, ya? Langsung. Betul, akhirnya kami cabutkan dan ketinggian kami memang sudah rendah. Sudah rendah. rendah. Mepet ya. Alhasil ya kami nggak ada lagi jalan. Memang harus kami salah satunya kami tuburkan tangan kami ke Itu pohon, ya. ke Gila. pohonnya gitu. Kalau Jadi siswanya penting siswa kami selamat. pelatihnya, Itu udah sebuah suatu prestasi ya. Woi keren kali. Emang jiwa pelatihnya belakang. Kalau Pak Narto gimana? Ada nggak? Kalau penegangan itu nah waktu 2015 itu ada acara tradisi kehormatan tuh waktu Pak Presiden Jokowi. Itu kita diperintahkan untuk susun stick 10 menggunakan kanopi formation. 15 Dan waktu 10 menit. 10 menit. 10 menit harus tersusun 10. tersusun. Kebetulan saya ke orang ke-9, Pak JT orang ke-10. Nah, pada saat saya masuk yang orang ke-10 dia saat masuk Saya yang membungkus Pak. langsung di payungnya bungkus saya. Kebungkus payung. Bungkus payung. Iya. Terus Terus itu tidak bisa apa-apa, tangan pun udah kebungkus payung tidak bisa. terus bagaimana cara keluar? Ya, Kami harus cut, Pak. Kami udah harus pergi. ini kita harus koordinasi dengan bawah. Oh, masih bisa bicara nggak di sana? Kan nggak bisa Masih koordinasinya bicara. gimana? Teriak. Walaupun Pak Narto tidak bisa melihat karena Tidak bisa ke melihat. payung. Dia koordinasi. Udah clear belum? Saya, belum. Udah clear belum? Belum. Apabila Pak Narto sudah bisa melihat baru kami Baru cut, kita Pak. Itu kan bermain detik ya? Bermain. Itu kalau enggak apa namanya intelijensianya, Kalau salah daya mendarat, tangkapnya. yang minimal itu. patah. Waduh, gila emang minimal patah. Waduh, memang resiko sangat tinggi ya. Paling ringan ankle. Iya tuh. Kemudian saya mau tahu. Di sini kan ada semboyan di Kopassus ya, sedengar lebih baik mandi keringat di medan latihan dibandingkan mandi darah ataupun luka di medan pertempuran. Gimana kira-kira tentang moto itu? Apakah berlaku di kegiatan kalian peterjunan ini? Moto itu memang kalau menurut saya sebuah penyemangat buat seorang prajurit. Karena menjadi seorang prajurit yang profesional itu tidak mudah. Memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan, pengorbanan. Semua harus menjadi satu di situ. Kalau memang kita pengen sukses, kalau memang pengen kita menunjukkan yang terbaik buat satuan kita. Karena satuan kita itu bagaimana kita. Ya, berarti bukan keringat saja, itu hanya bahasa itu aja ya. Padahal ada faktor lain lagi ya. Faktor lain. Tingkat mungkin air mata. Pernah nggak kalian menangis itu pada saat sana? Mungkin menangis enggak sih, tapi rasa ketakutan, kesedihan itu menghantui di saat untuk mendapatkan yang terbaik ya. Itu kan kalau Pak Narto gimana itu? Kalau semboyan itu? Sangat ini benar. Pada terutama waktu yang kita bentuk rekor Asia itu yang 18 susun itu betul-betul wah di luar ekspektasi man. Karena dengan disusun itu payungnya ini Jadi payungnya bukan buat sun tegak. sebenarnya bukan buat susun itu. Susun itu. Tapi kita gimana caranya? Wah, kita harus bisa. Iya, emang luar biasa. Akhirnya terbentuk susun walaupun namanya kita ditarik karena Ya. kita digandulin. Gandulin ya. Kita dari atas, itu seperti tarik kaki sama tangan kita ditarik gitu. Kayaknya Pak Narto ini punya trauma sendiri dengan dari tadi payung susun terus dia kayaknya. Karena trauma saya itu di karakter kemasan itu. Udah tahu berarti ya kalau ngelihat itu mungkin ada Karena itu sedikit resikonya ya. sangat besar kalau Iya menurut memang benar ya saya melihat. Tattoo Tapi itu, tapi orang melihatnya tuh enak di bawah ya. Tersusun numpuk gitu seperti iya kan. Kok gampang gitu ya, dia soft masuknya. Itu kan saya pernah lihat di videonya itu kan soft. Padahal itu memiliki tingkat risiko yang paling tertinggi ya. Gila, itu pecahkan sampai 18 Susun. 18 step. Gila, itu aduh. Ada nggak di level dunia yang lebih daripada rekor kalian itu? Dipecahkan yang terakhir oleh Amerika. Amerika berapa dia? 25
25 dia mampu ya. Tapi memang peterjunnya banyak sih, dia udah lama ya sama gini ya. Kalau kita memang mau mecahin lagi, yang pertama kita payungnya tidak ada. Payung pertama ya, belum ada ya. Yang kedua mungkin kami butuh juga untuk TC tersendiri seperti dulu. Ya, TC tersendiri ya. PTPAD. PTPAD pasti ya nanti Rekor ya. dunia masih dipegang oleh Amerika, SEAL kalau tidak salah. Ya masih rekor dunia ya. 26 Ya susun. 25 atau 26 susun ya. Jadi kalian masih di 18 ya. 18. Tapi insya Allah ya dengan keyakinan itu ke depan harus bisa. Pasti. Iya. Kalau kalian bisa mampu sampai 30 aja, itu udah benar-benar rekor yang nggak akan bisa kekejar kan. Siap. Kalian nambah 1 stick aja itu sulit sekali ya. Sulit sekali. Ketinggian kita sudah rendah, Mm-mm. payung pun sudah bumpy, Ya. dan si peterjun sudah tidak kuat menahan beban Ya. banyak orang. Ya, oke. Sebagai seorang peterjun, apakah ada cita-cita ataupun harapan yang belum terwujud? Nah, sampai dengan saat ini, ya, sebagai terjun loh, gimana? Ada nggak kira-kira? Mungkin untuk cita-cita kami kan sebagai peterjun kan. Terjun itu ada suatu kegiatan intinya buat mendukung tugas pokok TNI. Ya. Dalam bidang hal apa sih? Operasi. Operasi, infiltrasi lah. Infiltrasi Ya. intinya. Apabila suatu daerah tidak bisa kita untuk masuk lewat darat, lewat air, kita laksanakan lewat udara. Udara. Salah satunya dengan cara terjun. Hmm. Haho mau baik haho maupun halo. Halo. Mungkin cita-cita saya, kami pengen ada generasi Itu Peterjun harapannya. yang Ya. banyak. Sewaktu-waktu kita dihadapkan dengan kondisi negara yang dunia ini yang tidak Kondusif. baik-baik aja Ya. sekarang, kita sudah siap, Sudah siap. sudah ready, siap Ya. menjabat tugas yang diperintahkan oleh negara kepada Dengan kami. kemampuan minimal sama seperti kalian, iya enggak? Dulu bahkan sudah pernah dicoba waktu di Filipina kalau tidak salah. Filipina ya. Dan kami siap juga, siap untuk terjunkan di Filipina. Kalau Bang Narto apa harapan atau cita-cita yang belum terwujud loh Belum terwujud. sampai dengan ini? Kalau belum terwujudnya, ya pengennya menjadi juara dunia. Juara dunia. ini saya suka nih. Karena kemarin waktu 2022 kan saya terjun di Dubai, itu ada 12 negara, kita masih hanya di peringkat kelima. 12 negara peringkat kelima di Dubai. Di Dubai. Juara satunya siapa? Spanyol. Spanyol. Mana tuh? Emang dia jago ya kalau dilihat nih? Ya kalian kan ngelihat itu bagaimana? Memang benar-benar jago mereka. Jago. Nilainya sama kita jauh. Oh nilainya jauh ya. Kita masih bisa bermain di 28, paling tinggi 29, 30. Dia sudah bermain di 49, Gila. 51. Itu ya jauh ternyata ya. Memang terpautnya ya. Nggak, saya kira terpautnya cuma beda-beda berapa angka. Ternyata jauh ya. Jauh banget. Jauh. Tapi nggak apa-apa. Itu kan harapan kita, cita-cita kita ya. Nah di sini sebagai seorang prajurit TNI, apa makna kemerdekaan di era sekarang, khususnya bagi generasi muda? Kalian kan seorang prajurit ya. Apa sih makna dari kemerdekaan ini? Makna kemerdekaan buat kami khususnya itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau orang mengartikan kemerdekaan itu ada sebuah kebebasan, kalau menurut kami kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Karena merdeka tujuannya ingin bahagia. Ha-ha. Bahagia kita mendapatkan sebuah pendidikan yang layak. Mm-mm. Bahagia kita ingin merasakan sebuah kebebasan. Ya. Jadi simpel bagi kami itu kebahagiaan merdeka itu. Bahagia kita bisa merasakan semuanya. Kebahagiaan, Hal-hal yang kemerdekaan indah. ya. Betul. Merdeka dari segi apapun ya. Betul. Tapi terkontrol dengan aturan-aturan yang ada ya. Oke, kalau Pak Narto kira-kira Untuk maknanya ya, untuk itu ya lebih mengabdikan diri kepada satu. lebih mengabdikan diri pada satuan itu ya. Dengan merdeka ini ya kita tidak lupa lah dengan sejarah para pahlawan dulu yang telah merebut kemerdekaan Susah ini ya. mencari kemerdekaan. Ya, oke. Ini kita tinggal mengisi, Merawat, meningkatkan dan ya kita melindungi negara ini dari ancaman maupun dari dalam maupun dari luar. Oke. Nah, kemudian nih berikutnya. Mungkin ada nggak sih pesan kepada generasi muda ini? Apa kira-kira pesan untuk generasi muda bangsa Indonesia ini? Kita kan tahu bagaimana generasi-generasi ya, generasi Z sampai dengan sekarang Alpha ada lagi. Apa pesannya dengan kalian yang memiliki etos kerja, semangat yang tinggi, patriotisme, kira-kira apa pesan kalian? Pesan kalau kami sendiri dari kami memang simple. Baca saja kalau dari kami. Apa? Kalau dari kami, pesan kami buat generasi sekarang ini baca. Baca kondisi, baca situasi, baca kondisi dunia saat ini. Karena dengan membaca kamu akan bisa menguasai sebuah dunia. Wih, memang keren kali. Baca. Aduh, keren. Baca, wih, bagus ini kalau ketemu dia. Baca kita ini ya. Kita baca semuanya ya.
Silakan Pak Narto, Kalau apa untuk pesan untuk generasi muda sekarang yaitu ya disiplin. Disiplin merupakan suatu keberhasilan. Apabila generasi muda itu mempunyai karakter disiplin. Karena zaman sekarang kan udah teknologi udah semakin canggih. Untuk itu asah kualitas diri, asah kemampuan, asah pengetahuan, ya informasi yang ini jangan langsung ditelan teman-teman. Harus di filter lagi ya. Isi pengetahuan intinya. Isi pengetahuan. Betul, disiplin. Saya setuju tuh, disiplin. Disiplin itu memang maknanya luas sekali, tapi dengan begini dia bisa menyampaikan kata disiplin, berarti kan sudah terbukti. Dengan beberapa momen ya kegiatan-kegiatan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Narto ya. Luar biasa sekali cerita dan pengalaman kalian ya tentang bagaimana sih seorang peterjun di Kopassus, dan juga terima kasih sudah berbagi pengalaman cerita di mana hal ini tentu akan menginspirasi seluruh generasi muda di Indonesia untuk terus tetap cinta tanah air merah putih selalu di hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sampai jumpa di Kartika Podcast berikutnya. Selamat bertugas. Komando!